Gue tuh selama ini berpikir yang paling susah itu nyari fosilnya dinosaurus. Taunya ada yang lebih susah nih, ijazah aslinya si Jokodok. Dan yang bikin gue gemes banget tuh sekarang si Jokodok bilang bersihkan nama baik dia. Sini gue bersihin pakai sikat WC, termasuk kulit lu tuh gue bersihin. Jokodok, lu sadar nggak? Dari hari pertama isu ijazah itu muncul, rakyat cuma minta satu hal, tunjukin tuh ijazah, selesai. Tapi lu nggak ngelakuin itu semua, malah kayak sengaja mempermainkan rakyat, dibiarin, diabaikan. Terus hari ini setelah semuanya membesar, setelah jadi bahan omongan dan sorotan dunia internasional, dengan entengnya lu bilang, pulihkan nama baik saya yang difitnah secara masif. Lu waras, Jokodok. Ini seorang hakim konstitusi memamerkan ijazah dan foto wisuda aslinya ke publik setelah tanggal 14 November kemarin dilaporkan ke Baris Krim Polri terkait tuduhan ijazah palsu. Namanya Pak Arsul Sani. Beliau juga menyebutkan orang-orang yang diwawancarai saat melakukan penelitian disertasinya tersebut. FYI, yang diragukan adalah ijazah doktoralnya. Sedangkan di belahan bumi lain ada seorang mantan presiden yang juga diragukan ijazahnya. Tapi bukannya nunjukin ijazah aslinya, beliau malah melaporkan orang-orang yang meragukan ijazah tersebut ke polisi. Nah, lo lihat Pak Hakim MK Asrul diisukan ijazah palsu. Si Pak Hakimnya malah nunjukin dokumen ijazahnya sama foto-foto wisudanya. Kagak seru nih Pak Hakim. Ngapa langsung ditunjukin sih ijazahnya? Ngapa nggak drama dulu Pak Hakim? Laporin lah yang bilang ijazah Pak Hakim itu palsu. Bila perlu jadiin tersangka tuh orangnya. Kalau kayak begini mah Pak Hakim kagak bisa jadi presiden. Tahu kan kenapa kasus ijazahnya Mulyono ini berlarut-larut? Sedangkan video yang atas 3 hari selesai tinggal ditunjukkan. Itu bedanya manusia goblok dengan manusia cerdas. Dan sampai kurapan, kudisan, alergi lah yang jalan-jalan minta izin ke luar negeri lah. Tinggal nunjukin aja apa susahnya sih? Buktinya video yang di atas ditunjukin selesai kok. Guys, ada teman yang datang ke rumah bilang pada saya bahwa Dr. Haji Asrul Sani, sarjana hukum, hakim Mahkamah Konstitusi, sedang turut mempermalukan Pak Jokowi. Saya bilang kok bisa? Iya, karena belum lama digugat, dilaporkan dengan tuduhan memiliki ijazah palsu, khususnya gelar doktornya yang dari luar negeri itu. Langsung undang wartawan, tunjukkan ini ijazah saya S1, S2, S3, saya kuliah dan berijazah. Sementara Pak Jokowi sudah sekian tahun dipersoalkan, diminta untuk menunjukkan ijazahnya, sampai hari ini tidak mau dengan berbagai alasan. Bahkan sebaliknya, sudah ada yang dipenjara dan akan ada lagi sederet orang-orang yang punya integritas, punya pendidikan tinggi, keahlian, akan dijebloskan di penjara. Wah, kalau itu ya memang mungkin ada kaitannya ya. Tetapi saya tidak terlalu yakin bahwa Pak Asrul Sani ingin mempermalukan Pak Jokowi. Hanya kalau saya lihat background teman ini kan, saya kenal baik ini. Ini mantan sekjen P3. Dan P3 kan tidak ada lagi di parlemen pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi di Indonesia. Mungkin di sini Pak Asrul Sani agak sakit hati. Wah, partai politik di mana dulu saya berada dihabisi dalam tanda kutip oleh Pak Jokowi. Begitu kira-kira ya. Mungkin saja begitu. Tetapi ada yang sangat prinsip di sini. Bahwa kalau tuduhan terhadap Pak Jokowi yang sejak lama itu Pak Jokowi tidak juga ingin menunjukkan ijazahnya. Berbeda dengan Pak Asrul Sani. Pak Asrul Sani ini rawan. Dia sendiri kan di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau hakim konstitusi didemoralisasi, didelegitimasi secara sosial,
pasti akan ditarik. Sementara Pak Jokowi ada yang melindungi. Oknum-oknum aparat keamanan lah yang melindungi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ini kan syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah negarawan. Pak Asrul Sani ingin menunjukkan sosok sebagai figur negarawan. Nah, teman saya bilang, lalu gimana dengan Presiden Jokowi? Harus kan di atas kenegarawanannya, di atas anggota atau hakim MK. Nah, ini berarti saya bilang sama teman ini, Anda menuduh Pak Jokowi tidak negarawan dong. Wah, bukan begitu katanya. Tapi ini kan harusnya sekarang ini saatnya Pak Jokowi menunjukkan diri sebagai negarawan. Begitu ya. Jangan kalah dengan Pak Asrul Sani. Meskipun teman tadi menyatakan ya, Pak Asrul Sani sedang menunjukkan dirinya. Tidak boleh ragu kalau punya ijazah asli. Begitu, poinnya begitu. Sebagai negarawan, sebagai teladan. Nah, itu baru. Nah, disinilah Pak Jokowi ditantang sekarang ini. Jangan penjarakan orang karena minta untuk tunjukkan ijazah. Jangan. Nah, sekarang kan ketika menersangkakan Roy Suryo dan teman-teman, bayangkan pengacara sekelas Hotman Paris pun kelihatannya sudah akan bergabung memberikan dukungan moral setidaknya pada Rismon Sianipar and the gang. Begitu. Jadi sekali lagi, contoh itu Pak Asrul Sani. Meskipun saya sendiri ya, kalau ijazah S3 diperoleh dari kuliah jarak jauh, nah kita lihat dulu ya, yang bersangkutan bisa bahasa Inggris apa enggak itu untuk Pak Asrul Sani. Gue tuh selama ini berpikir yang paling susah itu nyari fosilnya dinosaurus. Taunya ada yang lebih susah nih, ijazah aslinya si Joko Dok. Dan yang bikin gue gemes banget tuh sekarang si Joko Dok bilang bersihkan nama baik dia. Sini gue bersihin pakai sikat WC, termasuk kulit lo tuh gue bersihin. Joko Dok, lu sadar nggak? Dari hari pertama isu ijazah itu muncul, rakyat cuma minta satu hal, tunjukin tuh ijazah, selesai. Tapi lu nggak ngelakuin itu semua, malah kayak sengaja mempermainkan rakyat, dibiarin, diabaikan. Terus hari ini setelah semuanya membesar, setelah jadi bahan omongan dan sorotan dunia internasional, dengan entengnya lu bilang, pulihkan nama baik saya yang difitnah secara masif. Lu waras Joko Dok. Gini ya Joko Dok ya, gue kasih tahu, atau sebelum gue kasih tahu, lu cari deh otak lu, digorong-gorong dulu biar lu paham Joko Dok ya. Nama baik lu itu nggak akan kotor kalau dari hari pertama isu ijazah itu nongol, langsung tuh lu keluarin tuh ijazahnya, taruh di meja, lu tunjukin, udah selesai, case close. Orang mau ngomong apa lagi nggak bisa, buktinya udah ada, udah jelas nyata. Lah ini hal sesimpel itu bos nggak lu lakuin Joko Dok. Dan yang paling bikin gue nyesek tuh, setiap kali rakyat nanya selalu diputar balik seolah-olah rakyat yang jahat lah, rakyat yang fitnah lah, rakyat yang merusak nama baik dia yang zolim. Padahal nih ya, rakyat cuma mau satu kejujuran, terang benderang beberkan. Nih contohnya tuh Barack Obama, ketika diragukan kewarganegaraannya, dia nggak banyak cincong kayak lu, apalagi nangis playing victim. Nggak pakai begitu Joko Dok. Tapi dengan gentlemannya Obama tuh langsung nunjukin itu dokumennya. Nih dokumen gue, udah kan selesai, clear. Nggak jadi drama yang berseri-seri gitu, sinetron gitu, enggak kan Joko Dok. Terus kenapa lu tuh nggak ngikutin jejaknya Obama? Oh iya sih, gue maklum ya, Obama mah cerdas, lu kan goblok Joko Dok. Kenapa ya harus seperti labirin gitu? Gue merhatiin kebanyakan drama banget lu Joko Dok. Wah, saya difitnah, saya dizolimi, nama saya dicemarkan. Tai lu bangke lalu Joko Dok. Udahlah lu Joko Dok, stop. Jangan bikin skenario baru buat nyalahin Roy Suryo CS atau siapapun. Yang nyiptain bola salju itu lu sendiri. Yang ngebiarin rumor ini membesar lu sendiri. Yang bikin satu dokumen jadi teka-teki negara lu juga sendiri. Paham gak sih sampai sini Joko Dok? Jadi kalau hari ini lu bilang dizolimi,
Mi, gue saranin lu ngaca dulu deh. Sebentar, lu punya kaca gak di rumah? Gue nanya, kalau nggak ntar gue kirimin deh Joko Dok. Siapa yang nyiapin semua skenario ini pertama kali jadi rame dan berlarut-larut? Jawab. Kalau dari awal transparan, nggak mungkin lah rakyat bisa seliar ini. Curiganya, nggak mungkin dunia ikut nonton. Ingat Joko Dok, manusia bisa lu setting, opini bisa lu giring, media bisa lu arahkan. Tapi jangan lupa konsekuensi dan karma selalu jalan dengan sendirinya. Dan sejarah itu punya kebiasaan unik. Diam-diam mencatat loh, dunia bisa lu bikin jadi mode pesawat, tapi kebenaran nggak bisa. Sampai sini lu gue saranin cepet sadar sebelum ajal manggil lu. Satyam Eva Jayate. Sekaligus saya mengambil ijazah saya saat yang lalu diangkat. Tahu kan kenapa kasus ijazahnya Mulyono ini berlarut-larut? Sedangkan video yang atas 3 hari selesai, tinggal ditunjukkan. Itu bedanya manusia goblok dengan manusia cerdas. Dan sampai kurapan, kudisan, alergi lah, yang jalan-jalan minta izin ke luar negeri lah. Tinggal nunjukin aja apa susahnya sih? Buktinya video yang di atas ditunjukin selesai kok. Silahkan, ini ijazah-ijazah saya, ini dokumen-dokumen saya. Silahkan diteliti, silahkan dicek, silahkan diamati. Sudah selesai. Itu kalau benar-benar punya ijazah, menempuh pendidikan dalam suatu institusi, dan juga gak ngandelno ijazah palsu. Sebenarnya simple, tapi kakean petringsing nek wong Jawa ngarani. Dan kakean petringsing kuwi semakin menyeret-nyeret banyak pihak, semakin memakan korban, semakin memperlihatkan bagaimana junjungan Anda, si Baginda Raja Mulyono ini sepet lisan. Netizen termasuk saya ini sudah muak. Dan sekarang babak baru persidangan, arsipnya Jokowi di KPU Solo dihanguskan. Baru 1 tahun sudah dihanguskan. Lucu. Ndelogoke KPU Solo lho. Jan ndelogok tenan. Semua diputar balikkan demi menyelamatkan, demi menutupi si Mulyono.